Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kembali kita masuk pembelajaran daring, di mana hari ini kita melanjutkan materi kita minggu yang lalu. Nah, itu bagian yang kedua, Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam masa Republik Indonesia Serikat, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang menjadi pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Bentuk negara kita adalah negara serikat atau federal. Nah, bentuk pemerintahan yang berlaku adalah republik. Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer dengan karakteristik sebagai berikut. Pertama, pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. Yang kedua, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Yang ketiga, pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. Pertanggungjawaban kabinet kepada Dewan Perwakilan Rakyat, namun harus melalui keputusan pemerintah. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah, sehingga DPR tidak mempunyai pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Kemudian Presiden RI mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai alat kelengkapan negara terdiri dari Presiden, Perdana Menteri atau Kabinet, Senat, DPR, Mahkamah Agung, Dewan Pengawas Keuangan. Parlemen RI terdiri atas dua badan, yaitu Senat dan DPR. Senat beranggotakan dari wakil negara-negara bagian yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Setiap negara bagian diwakili oleh dua orang. Pada masa Republik Indonesia Serikat terdapat gerakan-gerakan separatisme yang terjadi di wilayah negara, yaitu di wilayah Indonesia, yaitu Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling, yaitu 23 Januari 1950. Pasukan APRA menyerang kota Bandung serta melakukan pemberontakan dan pembunuhan terhadap TNI. B. Pemberontakan Andi Agis di Makassar, yaitu pemberontakan dipimpin oleh Andi Agis yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. C. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Nah, RMS dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephens Smokil yang menolak terhadap pembentukan NKRI pada tanggal 25 April 1950. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dari Republik Indonesia. Ketiga, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal, yaitu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Nah, pada masa periode ini Indonesia menggunakan UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Bentuk negara Indonesia pada masa ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintahan pusat. Nah, bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Alat kelengkapannya terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-Menteri, DPR, dan Dewan Pengawas Keuangan. Nah, pada saat dimulainya UUDS 1950 dibentuklah DPRS. Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan stabil politik. Hal yang menyebabkan kondisi kacau pada masa periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Kondisi yang sangat berbahaya ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengajukan rancangannya mengenai konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Presiden mengeluarkan dekret tanggal 5 Juli 1959 yang isinya adalah sebagai berikut. Pertama, pembubaran konstituante. Kedua, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950, membentuk DPR dan DPA sementara. Pada periode ini
Juga terjadi beberapa gerakan separatisme di daerah ya. Misalnya pertama gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DI atau TII. Yang pertama, daerah Sulawesi Selatan, pemberontakan DI atau TTI dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Pemberontakan ini disebabkan oleh Kahar Muzakkar yang menempatkan laskar-laskar Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dan ingin menjadi pemimpin APRIS. Kedua, daerah Aceh, pemberontakan DI TII di Aceh dipimpin oleh Daud Biuriuh yang merupakan mantan gubernur Aceh. Pemberontakan ini sebabkan status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Tiga, daerah Kalimantan Selatan, pemberontakan DI atau TII dipimpin oleh Ibnu Hazar yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. B, pemberontakan PRRI atau Semesta atau pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan PRRI atau Persemesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, puncak pemberontakan ini terjadilah pada tanggal 10 Februari 1958. Keempat, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai tanggal 11 Maret 1966. Negara kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, kabinet dibentuk pada tanggal 9 Juni 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas A. Kabinet inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. B. Menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Ya. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional dan Wakil Ketua Dewan Pemimpin Agung. Nah, ya. C. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Nah, pada masa ini Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Awal mulanya ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lama-lama bergeser menjadi dipimpin oleh presiden. Akhirnya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin yaitu pertama, membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR GR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang kedua, membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. Keempat, membentuk Front Nasional melalui penetapan presiden. Kelima, terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila. Nah, ya, 3 sila. Kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Eka Sila. Nah, Eka Sila inilah yang disebut Nasakom, Nasional Agama Komunis. Nah, gagasan Nasakom inilah yang beri peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, oke, demikianlah anak-anak ibu sekalian. Bagi kamu yang belum jelas boleh ditanyakan, dan ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.